Menggabungkan data ilmiah bioakustik dengan ekspresi artistik, Festival Suara Rimba pertama kali hadir di Palangkaraya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kelestarian satwa liar melalui media seni yang inklusif di ruang publik. Yayasan Suara Rimba bersama komunitas Borneo Art Play, Balai Taman Nasional Sebangau, dan Bentara Budaya menyelenggarakan Festival Suara Rimba di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dipimpin oleh Project Leader Indah Sartika Sari dengan melibatkan kolaborasi lintas disiplin antara peneliti akademik, peneliti suara, seniman dari Sanggar Suara Rambai serta Sanggar Gatotan, hingga belasan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah. Festival Suara Rimba itu adalah bentuk kolaborasi antara peneliti bioakustik dan peneliti suara dengan seluruh orang-orang kesenian di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, dan juga kolaborasi dengan universitas-universitas di Palangkaraya. Tujuannya yang pertama itu membangun rasa kepemilikan sebenarnya terhadap alam, terhadap satwa liar yang ada di dalam khususnya, dari itu dimulai ke mahasiswa. Nah, tujuan selanjutnya dari itu yaitu penyelenggaraan dan juga pengenalan terhadap penelitian, terhadap satwa liar itu ke halayak umum. Ya, dari semua, jadi mahasiswa yang kita coba ajak ya, ini awalnya adalah voluntary, jadi mereka sukarela untuk ikut secara langsung, dan itu tidak hanya yang fakultas kesenian misalnya, jadi mereka ada juga yang background pertanian, ada yang dari biologi, ada yang dari teknik informatika, dan juga dari bisnis juga ada. Jadi semua kita mengundang mahasiswa dari berbagai latar yang memiliki ketertarikan terhadap penelitian dan juga kesenian. Kalau untuk targetnya mahasiswa itu cukup kita mengenali saja, mereka mengenal tentang penelitian ini. Nah, ketika kedepannya jika ada yang tertarik, ya kita akan membuka tangan lebar-lebar karena ini mungkin masih baru ya di Palangkaraya. Pencetusnya mungkin ya ada dua lagi anggota kita yang di belakang. Itu yayasan yang memang berfokus pada konservasi berbasis suara. Jadi kita basisnya sebenarnya di Kalimantan, masuk di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Nah, yang paling utama adalah kegiatan ini, yaitu yang paling kita tekankan itu kolaborasinya ya, kolaborasi semua pihak dengan Taman Nasional, kolaborasi dengan para seniman, kolaborasi dengan universitas, sehingga terbentuklah Festival Suara Rimba ini. Jadi tidak bisa bergerak sendiri memang, walaupun satu komunitas itu fokusnya di suara. Indah Sartika Sari menjelaskan bahwa festival ini bertujuan membangun rasa kepemilikan individu terhadap alam dan satwa liar melalui pengenalan nilai serta tantangan yang dihadapi hutan saat ini. Data penelitian suara atau bioakustik yang seringkali sulit dipahami masyarakat umum diterjemahkan oleh Abdul Kafiz dari Borneo Art Play menjadi instalasi seni dan pertunjukan agar lebih mudah diterima. Namanya Festival Suara Rimba, pertama kali dilakukan di Palangkaraya, dan ini festival yang merespon hasil penelitian dari para peneliti bioakustik yang tergabung di dalam Yayasan Suara Rimba. Jadi semua media seni yang kita tampilkan itu merespon suara-suara dari rekaman yang mereka teliti, terus kita olah menjadi banyak media seni. Ada seni pertunjukan, seni lukis, dan ya, ada beberapa puisi juga yang ikut, yang terlibat. Kita didukung banyak lembaga dari Taman Nasional Sebangau, dari Borneo Nature Foundation, dari Yayasan Suara Rimba yang menginisiasi, terus beberapa sanggar juga, termasuk Borneo Art Play, Sanggar Gatotan, dan juga melibatkan sekitar 15-an mahasiswa yang ada di kota Palangkaraya. Awal mulanya kita ngelihat bahwa potensi suara di Kalimantan sangat besar, karena
dari para peneliti menjadikan suara sebagai elemen yang penting untuk mereka bisa membaca situasi lingkungan sekarang. Mereka bisa membaca bagaimana hutan Kalimantan sekarang dari hasil penelitian di suara-suara tadi. Terus ya kita ngerasa bahwa kalau bahasa penelitian untuk sampai ke masyarakat jadi sulit mungkin, hanya masyarakat tertentu yang bisa paham. Jadi kita perlu mendorong ke banyak media seni lebih dekat dan lebih mudah bisa sampai ke masyarakat. Nanti kita terkejut-kejut ya dengan respon dari masyarakat gitu. Dan juga di media sosial banyak yang penasaran, pengen nonton. Dan memang pertunjukan ini kita buka atau festival ini kita buka di ruang umum, di ruang publik, karena harapannya bisa banyak orang yang terpapar sama si festival Suara Rimba ini. Jadi bukan orang yang memang datang ke sini untuk nonton, tapi kita juga mau nge-reach out untuk teman-teman yang nggak sengaja datang. Harapannya begitu, harapannya si festival ini bisa berada di banyak ruang publik di entah Palangkaraya atau daerah lain gitu. Karena sebenarnya sama yang kita rasakan adalah situasi lingkungan sekarang kayak gimana gitu, dan juga banyak suara-suara yang dulu kita dengar sekarang hilang. Tantangan besar dalam pengumpulan massa diungkapkan oleh Novianti Nugraheni dari Balai TN Sebangau, di mana mahasiswa dari latar belakang beragam seperti kehutanan, biologi, hingga teknik informatika harus menjalani workshop intensif selama 1 minggu untuk mengubah data ilmiah menjadi gerak tari dan ekspresi artistik. Keterlibatan mahasiswa ini juga menjadi jembatan bagi mereka untuk mengenal dunia penelitian konferensi sejak dini. Kalau dari kegiatan festivalnya sendiri yang kesulitan apa ya? Paling kayak ngumpulin anak-anaknya ya, karena anak-anaknya ini bukan pemeran seni ya, jadi memang mahasiswa yang kita workshopin selama 1 minggu kalau nggak salah ya, untuk dia bisa bergerak, berteater, menari gitu ya. Jadi itu aja sih. Dilaksanakan di ruang terbuka hijau guna menjangkau audiens yang lebih luas. Festival ini diharapkan menjadi agenda berkelanjutan melalui suara-suara alam yang terekam. Penyelenggara ingin menyuarakan keresahan tentang kondisi lingkungan serta mengingatkan kembali akan suara-suara rimba yang kini mulai hilang akibat kerusakan ekosistem. Dari Kota Palangkaraya, Dedi, Jurnal TV melaporkan.